pencerahan otaknya. Masya Allah. Jadi mohon izin teman-teman. Shalom Guru Besar Juma. Shalom salam, Guru Besar salam. Juma. Salam. Jadi gini saudara, Luar biasa Yesus Juma ini. Iya, Yesus itu penghujung ajarannya itu di tahun 33. Terima kasih. Sementara kitab Wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 110. Jadi sudah jelas yang berbicara di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Dan ingat, apa indikasi bukan Yesus? Jelas ketika dilihat di dalam Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan Yesaya 14, Yesaya 14 nomor 12, 13, 12, sang bintang timur itu adalah Helal bin Zakar. Helal bin Zakar itu adalah Lucifer, iblis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini permen aja buat di rumah. Atau yang itu yang kotak. Kalau itu kan yang Iya, lanjut aja Bang Juma. Satu lagi. Ini suaranya teman kita. Yang kedua adalah ketika dipaksakan Wahyu 1 nomor 18, akulah Alfa dan Omega. Alfa itu bukan awal, Omega itu juga bukan akhir. Harusnya kalau Alfa dan Omega diartikan awal dan akhir, bahasa Yunaninya itu adalah archekaitelos. Alfa itu adalah abjad pertama huruf A. Abjad dari dalam bahasa Yunani. O itu huruf terakhir. Cuman AO doang. Jadi kalau itu dipaksakan, wah ini harus Yesus ini. Ya Yesus kenapa? Dia AO. Tapi bukan arke dan bukan juga telos. Bukan awal, bukan akhir. Nah kalau dipaksakan juga nggak mau mengerti tentang itu, baca silakan Wahyu 1 nomor 1. Apa yang dikatakan di situ? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Ya. Berarti Yesus sedang membacakan wahyu yang Tuhan berikan kepadanya. Tidak mau terima lagi. Ini bukan masjid, cuma ini bukan masjid. Yohanes 12 nomor 49. Yohanes 14 nomor 24. Kalau nggak mau diskusi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Kemudian Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi tidak ada alasan untuk menuhankan Yesus. Apa mana dalilnya? Nggak ada. Nah sekarang yang Anda paksakan menjadi Tuhan itu adalah iblis. Itu intinya. Kalian menyembah iblis. Tunggu sebentar. Kalian saudara menyembah iblis dalam nama Yesus. Gitu. Silakan. Kenapa diturunkan dia tadi? Dia nggak mau diam. Ya, silakan Jawab, kau ditanggapi tanggapi. Bang Mular. Oke, boleh. Saya boleh bertanya nggak sama Bang Juma ini? Ya, tidak ada tanggapan yang tadi ya? Ya, untuk menjawab itu kan harus ada penjelasan dulu, Oh iya, Masku. silakan. Iya kan? Yuk, Oke. Waktu Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat itu, sudah hidup apa belum? Belum, nanti ditiupkan roh baru hidup. Oke. Setelah ditiupkan roh itu, hidup apa masih mati? Hidup. Ini pertanyaan apa ini? Yang pokoknya ikutin aja lah, mau benar atau tidak itu ya terserah pendapat Bang Juma. Saya cuma nanya aja, ya. Iya. Ya, supaya diskusinya enak. Iya, terus? Yang meniupkan pernapasan itu siapa? Yang meniupkan itu kalau Adam alaihissalam dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Dengar dulu, Ya, Bang. singkat aja, berarti Allah ya. Allah ya. Iya, tergantung. Ya, atau Allah.
Ya, Ya. tergantung. Karena yang menghidupkan Oke. itu adalah Allah. Yang maha Betul. menghidupkan itu adalah Allah. Dan Iya. bisa saja Allah mengutus kemudian malaikatnya untuk meniupkan ruh kepada manusia agar manusia itu hidup. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum qalu bala. Jangan kemana-mana syahidna. dulu, Bang. Jangan kemana-mana Kamu dulu. bertanya tentang Islam atau bertanya tentang Satu-satu aja Kristen? dulu. Kalau pertanyaan Kristen mari kita ngeyel sama-sama. Tapi kalau pertanyaan tentang Islam mari kita berdata gitu. Oke. Jadi yang meniupkan pernapasan itu adalah Allah ya, bukan malaikat, bukan hewan. Allah yang bukan maha siapa-siapa ya. menghidupkan. Allah yang maha menghidupkan. Oke, betul, betul. Terus Kan pernapasan itu kan hidup ya. Maka hiduplah manusia itu. Betul ya? ya karena Tuhan menyiapkan kemudian ruh dalam diri manusia sehingga Oke. manusia itu hidup. Oke, pertanyaan saya, yang roh yang ada, kehidupan yang ada di dalam Abang Juma ini, roh dari mana? Rohnya Allah, rohnya Tuhan. Yang ditiupkan tadi ya? Iya, roh yang ada dalam diri saya itu adalah rohnya Allah. Iya, begitu juga saya. Ya, Oke. begitu juga Yesus. Ya. Abang Juma tahu nggak manusia itu jatuh di dalam dosa? Abang meyakini itu? Enggak. Adam itu kalau begitu- melakukan dosa karena lupa aja atas perintah Tuhan kepadanya. Oke, kalau begitu saya nanya intinya aja. Setelah dia melakukan kesalahan, apakah kemuliaan Allah masih ada padanya? Ada. Waduh, ini yang salah. Berarti saya nggak bisa menyampaikan lagi. Kalau saya menyampaikan pasti nggak terima. Kenapa Anda mengatakan tak ada kemuliaan pada Adam alaihissalam? Apakah Anda lupa di dalam Kejadian 1 nomor 28 Adam diciptakan anak keturunannya laki perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Kejadian 5 Begini loh Masku. Kejadian Begini 5 loh, nomor Masku. 2 Adam keturunannya baik laki-laki maupun perempuan diberkati oleh Tuhan. Apa yang Anda mau jual di sini? Iya. Ajaran Yunani? Oke. 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 Kalau abang mau tanya keimanan saya atau tentang kekristenan, maka saya sampaikan melalui kekristenan atau Alkitab saya. Boleh saya bertanya kalau gitu? Oke? Enggak, tunggu dulu. Tunggu dulu, biar saya sampaikan dulu, ya kan? Iya, pelan-pelan berarti. Ya. Biar nggak salah paham kita, ya. Menurut keimanan kekristenan, ya, manusia itu sebelum dia jatuh di dalam dosa, dia punya kemuliaan. Kata siapa? Setelah dia jatuh, ini menurut Alkitab saya, bukan menurut Alkitab Bang Juma ya, Kirain menurut Yesus. menurut Ya, lanjut. Alkitab saya. Nah, Bukan menurut Yesus ya? setelah bukan. Oh, Iya. saya hanya percaya Kan- kepada Yesus kan ngerti. soalnya. Ngerti kalimatnya kan? Iya, saya hanya percaya kepada Yesus. Oke, nggak usah kita bahas itu, nanti kemana-mana. Iya, Santai aja, saya Bang. untuk memperoleh hidup kekal harus percaya Yesus bukan Jadi- kepada Bible. Iya. Jadi setelah manusia jatuh di dalam dosa, Iya. Barulah manusia bisa saling menipu satu sama melalui lain. iman ke Kristenan tidak ada padanya karena Tuhan mengambil kemuliaan itu. Itu karangan siapa, Bang? Jangan kemana-mana dulu, Bang. Itu namanya Iya, berdebat. saya tanya itu karangan siapa? Itu Kalau abang karangan siapa? Kalau abang berdebat sama saya nggak mau layani. Nah, enggak, Abang saya kan nanya bertanya loh. Saya pemahaman bukan tentang saya kekristenan, bukan kan? jemaah gereja yang harus Anda bodohi loh. Saya bertanya, itu pembodohan siapa? Itu pembodohan dari mana? Ini ada di Injil saya.
ini ada di Iya, Indonesia. saya bertanya Oke. kepada saudara, itu pembodohan dari mana? Pertanyaan saya Pertanyaan lagi saya dia. sama Bang Juma, kalau Bang Juma nggak percaya dengan kalimat saya, pertanyaan saya, apakah Juma sekarang masih bisa berhadapan dengan Tuhan? Kalau Adam dulu sebelum dia jatuh di dalam dosa, dia bisa berhadapan dengan Tuhan. Dia bisa ngobrol dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Emang lu pikir Tuhan itu Kasper? Tuhan itu yang meliputi langit dan Abang Juma bumi. nggak pahami. Di mana Gitu, kamu jadi- memanggil Tuhan, Tuhan itu mendengarkan dan Tuhan itu melihat. Dongok. Emang lu pikir Aduh. Tuhan itu waria, Jadi- sikit-sikit cemberut, sikit-sikit marah. Pencipta langit dan bumi itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Boleh saya bertanya samamu supaya kau bisa sembuh? Boleh nggak? Hoi! Boleh nggak saya bertanya biar kau sembuh? Kau sakitnya parah ini saudara. Mulai ya. Saya boleh bertanya? Jangan gitulah Bang Juma, jangan nanti malu. Saya boleh bertanya? Jadi biar Abang Juma tahu, Apa? Kau mau jualan agama pagan begitu kali siksanya? Kau terlalu siksa, saudara. Karena kau beragama tanpa akal. Kau pingin ngajarin ikan renang, gimana ceritanya? itu yang harus dipahami Bang Juma. Apa yang harus saya pahami? Anda memfitnah Adam. Abang Juma dengan Tuhan Yesus Kristus beda kemuliaannya. Ya memang Tidak beda. sama. Itu Tuhan, yang harus Tuhanmu yang dipahami. Yesus Kristus itu dewa Athena. Masa kau samakan dengan saya? Saudara, boleh nggak Anda turun aja? Anda turun aja, Anda dibawa, Anda Boleh, ambil silakan. sikat gigi, Emang- ambil kulit durian, pakai rinso sikat gigi Anda baru tidur. Saya lebih baik berdiskusi dengan 1000 orang pintar daripada saya diskusi dengan satu orang bodoh. Oke? Pelajari Bibelmu. Kau ingin menuduh Adam alaihissalam bahwa dia mewariskan dosa, itu kan yang akan Anda jual kan? Sebagai pengikut iblis, Anda ingin memfitnah Adam, bukan? Kamu baca kemudian mantra yang dituliskan oleh Paulus di dalam Roma 5 nomor 13. Apa mantra-mantranya di situ? Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Pingin kucolok matamu, kau jadi oten bodoh kali jadi orang. Sudahlah bahasa Indonesia kitabmu kau juga nggak ngerti. Paulus pendiri agamamu mengatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa sudah ada di dunia, tapi belum dihitung, belum diperhitungkan dosa itu. Sebelum ada hukum Taurat. Nah sekarang hukum Taurat itu tahun berapa datangnya? Tahun kurang lebih 1400 sebelum Masehi. Adam kapan? Adam lebih dulu kan daripada tahun itu kan? Iya. Enggak dihitung dosa tuyul, belum dihitung kampret. Menurut Paulus pendiri agamamu yang aneh itu, menurut Paulus sebelum ada Taurat dosa belum dihitung. Terus kenapa sekarang di tahun 2000 ini kok hitung dosanya Adam, kucluk? Tidak ada itu dosanya Adam karena belum dihitung. Yang nanti disebut dosa itu ketika Taurat itu ada. Siapa mereka yang pemendosa ini? Orang-orang yang menghapuskan hukum Taurat, itulah penghuni neraka jahanam. Bodoh kali jadi orang. Bertanya aja sulit. Lebih sulit bertanya daripada kentut. Tidak ada dosa Adam itu, nggak ada. Nggak ada dosa Adam. Adam itu cuman khilaf. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Al-Quran surat Taha juga 115 dikatakan Nabi Adam alaihi salam khilaf. Lupa. Cuman lalai beliau, lalai. Bukan dia sengaja berdosa, lalai. Maka tak ada hukuman bagi orang yang lalai. Dalam arti kata lupa.
Tak ada hukuman bagi yang lupa. Makanya Adam itu diberkati oleh Allah. Di dalam kitab Kejadian milik orang Yahudi juga, Adam keturunannya laki perempuan diberkati. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Datang kau, Allah mengharuskan dosa sehingga kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Terus maksud lu apa ini ujung-ujungnya? Untuk itulah kemudian Yesus turun ke bumi untuk mati menepret. Ujung-ujungnya mau jualan pagan rupanya. Dewa Molok, dasar penyembah dewa Molok. Tak ada itu cerita. Tak ada. Dosa ditebus pakai darah manusia, kampret, ajaran setan. Imamat 18 jelas sekali, jangan kau korbankan, jangan kau serahkan, jangan kau tumbalkan, jangan kau persembahkan anak manusia untuk dewa Molok. Kau pula agama dari Athena, mau rubah ajaran Tuhan kemudian jadi manusia korbannya, dasar. Bang Karit Dalam datang lagi. Kenapanya ini orang Kristen kok mirip seperti setan ya? Kenapa? Ini pertanyaan serius. Setan itu, diam dulu kau. Oke. Setan, diam dulu. Setan itu mau Yesus dibunuh. Kristen juga mau Yesus dibunuh. Kenapa kalian ini sama seperti setan? Itu pertanyaan serius. Bukan menghina atau merendahkan, enggak. Ini pertanyaan serius. Kenapa ada kekuatan di atas muka bumi ini yang ngotot Yesus harus mati? Yang pertama iblis, yang kedua Kristen. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa Kristen dan iblis ini kok muaranya sama, misinya sama, mimpinya sama, keinginannya sama, misinya sama? Kok mirip, kok sama? Atau jangan-jangan Al-Quran itu benar? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Tsumma la yuksirun. Aku serius tanya, jangan malah marah. Komal kok dijadikan sebagai sasaran empuk. Aku nanyanya serius. Kenapa iblis pingin kali Yesus itu mati? Dan kalian mati-matian memperjuangkan juga Yesus harus mati. Kenapa? Hah? Kenapa gitu loh? Kenapa kalian pingin kali Yesus mati? Itu pertanyaan serius. Coba kita lihat di dalam pengajaran Paulus. Apa kata beliau? Aku cari dalilnya dulu ya. Dikatakan gini. Sebab tanpa kebangkitan maka sia-sialah kematian Yesus. Nah, kenapa kalian? Wih. Oke. Di 1 Korintus 15:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah ini kenapa konsepnya begini? Ini jualan siapa data seperti itu?
Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kamu sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, ya Yesus harus mati, lalu hidup, supaya kita tidak masih hidup dalam dosa. Ini kenapa ajarannya kayak waduh, gigi saya jadi gatal. Kenapa ada ajaran kayak gitu? Iblis menginginkan kematian terhadap Yesus, Kristen menginginkan kematian terhadap Yesus. Kok mirip? Kok bisa? Ikutan gabung bisa. Kok bisa Kristen ini sama seperti iblis, sama-sama menginginkan kematian kepada Yesus? Kok bisa? Kok bisa? Mana ada jawab tuh? Kau kayak iblis menginginkan kematian Yesus, silakan. Iya, Oh, kenapa orang bisa? mau jawab kok saya jawab. Nah, silakan. Pertanyaannya apa? Bompa lah. Masuk lagi lah, Kak. Saya baru masuk ini. Pertanyaannya, kenapa misi Kristen itu sama seperti iblis menginginkan kematian terhadap Yesus? Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Oh, jadi yang kau perjuangkan selama ini bukan kematiannya. Jadi Yesus tidak disalib. Dijawab, Suma. Kamu Saya kan tuh udah bertanya kalah tadi. sama RK. Saya kenapa orang Kristen sama seperti iblis menginginkan kematian terhadap Yesus? Datang kau bertanya, siapa yang menginginkan? Kan tuyul. Pura-pura lagi. Jadi siapa yang memperingati kebangkitan Yesus, kematian Yesus? Siapa? Kamu kan sudah mengakui Yesus Tuhan, berdebat sama RK. Saya mengakui Ya kan? Yesus itu Kristus, kampret. Ah, iya, berarti Terus? dia siapa? Terus kalau Yesus Kristus Ya kan? siapa dia? Iya. Siapa kalau dia Yesus Kristus Kristus siapa? itu apa? Kristus manusia yang diurapi. Lah iya. Terus Ya, terus apa masalahnya? kenapa kamu Apa? Hah? Apa? Terus mau Apa? dilanjutkan apa lagi kalau berdebat kayak begitu? Sudah mengakui bahwa Saya dia mengakui diurapi, mau- Yesus itu manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Kau yang kalah berarti. Kutanya dulu samamu. Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, manusia. Ya sudah, kau Ya, kalah. manusia. Kalah kau di situ. Keok. Iya, Keok manusia. itu namanya. Keok. Keilah punya ilah Tuhan. Nenekmu kiper. Di Tapi mana kamu Kristus? kalah sama RK. Di Kamu- mana ada kamu Kristus ngaku dengan? kalah, Di kan? mana? Bicara sendiri dia. Udah Orang kalah gila. sama RK. Jangan naikkan si Darel ini, bikin rungkat. Kenapa naikkan lagi manusia kuclu ini? Bodoh kau repot itu, dia bodoh, kalau naik. bahlul, dongo, tolol. Kenapa saya katakan kau bodoh, tolol? Saya mengatakan Yesus itu Kristus. Kalau saya mengatakan Yesus itu Kristus, berarti saya mengaku Yesus itu manusia dong, pala. Kau yang kalah, karena Yesus itu Tuhan bagi lo. Habis itu kau mengatakan, ya Yesus itu kan memang manusia. Apa tapinya? Apa tapinya? Ha? Apa tapinya? Tetapi dia juga adalah tuh. Manusia tapi dia juga adalah Tuhan. Loh, kok apa ini? Manusia tapi dia juga adalah Tuhan. Tomalasa. Inilah kau disebut sakit, gangguan. Silakan dengan ranah imanmu, silakan. Tapi dalam ranah diskusi, Anda siap-siap malu dong. Kalau dulu sama si RK itu, kan materinya jelas. Sejak kapan Yesus itu adalah Kristus? Kan itu materinya. Sejak kapan Yesus itu Kristus? Saya jawab berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Sejak dia lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan. Tidak ada masalah di situ. Sejak kapan dia Mesias? Sejak kapan dia Kristus? Sejak dia lahir kan? Nah,
yang jadi permasalahan adalah siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ini siapa ini? Jadi Kristus setelah disalib. Sementara Yesus sudah Kristus dari sejak lahir. Itu masalahnya di situ. Tapi saya dijebak oleh Superboy. Karena saya mengatakan bahwa Yesus itu Kristus. Ya memang saya akui, Yesus itu Kristus. Sebagaimana saya mengimani Isa itu adalah Mesias. Apa masalahnya? Oh kalah Bang Suma. Ya udah kalah. Tapi paling tidak sampai kiamat datang, kalian tidak akan pernah CRK khususnya tidak akan pernah sanggup menjawab siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib. Oh itu adalah Yesus. Yesus yang asli itu sudah Kristus dari sejak lahir. Semua aku boleh bertanya nggak Bang Zuma? Ya silakan. Ya baik. Apa Rasul Petrus, Rasul Paulus menyembah kepada Allah sama kayak Rasul Muhammad atau Nabi Muhammad gitu, percaya kepada utusan yaitu Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus percaya kepada Bapa yaitu Allah itu sendiri. Terus Allah itu siapa Bang Zuma? Sedangkan Muhammad percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Coba bisa dijelaskan Bang Zuma? Ya, jadi gini, orang-orang terdahulu menurut Al-Quran, khususnya Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka. Mereka adalah bangsa pilihan pada zamannya. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Allah memilih ke-12 Bani Israel. Lalu Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jadi Allah itu memanjakan Bani Israel, memanjakan, kalau dalam bahasa Kristen menggendong, digendong mereka itu, disayangi, kemudian diayun, dimanjakan oleh pencipta langit dan bumi. Sampai pada akhirnya mereka itu merasa sombong, merasa congkak, sehingga seluruh janji-janji yang pernah ia lakukan di hadapan Allah diingkari oleh mereka. Nah, kenapa mereka sampai disebut anak? Karena mereka orang pilihan, dimanjakan oleh Tuhan. Seperti seorang ayah memanjakan anaknya. Baca di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Apa yang diterangkan di sana di dalam kitab mereka? Mereka kemudian menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi kepada ciptaannya itu sama seperti ayah kepada anaknya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Makanya senantiasa Tuhan ketika datang, hai anakku, inilah anakku, anakku yang sulung, anakku yang sulung. Itu siapa yang menganggap anak ini menurut tradisi Judaism Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi ini? Inilah yang kemudian umat Islam ajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Tuhan yang datang memanjakan orang-orang Israel, Bani Israel itu, kami menyebutnya Allah yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa. Begitu berarti, saudara. Bang Zuma, berarti Bani Israel itu menyembah Allah, berarti Bani Israel itu orang Arab. Hah? Bani Israel itu namanya Israel ya Yakub, Nabi Yakub. Nama lainnya Nabi Yakub itu Israel.
Enggak. Anak-anak Yakub berarti cucunya Ishak, sepupunya Sejarah dari Nabi menceritakan Muhammad. itu. Enggak begitu Bang Suma. Itu Bang Suma menceritakan tentang dongeng aja itu, tentang Alkitab. Karena gini Bang Suma, Yakub itu Bang Israel. Suma berpikir secara logika saja, jikalau Muhammad diutus sebagai utusan, ya dia percaya kepada Yesus ini. Yesus punya bapa. Dan kau bilang bapa Yesus itu Allah. Allah itu dari mana? Dari Israel, bukan dari Arab. Itu kebenarannya itu terbolak-balik gitu. Ini kisah nyata ya. Lah. Sejarah ini. Kau Anda lihat. ini kenapa? Anda kenapa? Abraham itu satu orang. Dengar saya. Dengar dulu. Kau dengar. Kau bilang kau bilang Allah itu dari Bani Israel. Sedangkan dari Bani Israel itu artinya adalah Tuhan Allah, YHWH. Gimana kau bilang Allah? Ya, itu dalam kitab suci saya. Mau kenapa? Kenapa kamu yang sewot? Saya bertanya dalam pertanyaan yaitu utusan. Kau mengerti tentang utusan? Kebutuhan ada berapa? 2 atau 1? Lah, kamu kenapa? Kamu lagi haid? Lagi haid bagaimana kau bilang? Yesus itu orang. Kau lagi gila. Kau lagi gila ini. Kau gila. Abraham memiliki 2 anak. Yang pertama anak tunggalnya bernama Bahlul. Kalau kau bertanya kau diam dulu. Astagfirullahalazim, dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Makanya kurangi makan babi bro, supaya kamu itu jangan membabi buta dalam berdiskusi. Saya siap menerima 1000 pertanyaanmu tentang Islam. Siap saya. Tapi tolong, ketika kamu bertanya, siapkan wadah untuk menampung jawaban saya. Jangan kau bertanya, habis itu kau celoteh. Hah? Bagaimana ilmu mau masuk? Kau bertanya, terus seakan-akan kau itu Yahudi. Harusnya kau itu yang ditanya. Bukan saya yang ditanya tentang Tuhannya Yahudi. Kenapa? Tuhanku ya Tuhanku, Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Yahudi. Gak ada urusan dengan Tuhannya mereka. Kenapa? Karena kami mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi bukan dari ajaran mereka, tapi dari ajaran Al-Quran. Itu. Kami tidak pernah mengatakan Tuhanku adalah Tuhannya Yahudi. Gak ada itu. Saya hanya mengatakan Al-Quran saya itu mengajarkan kepada saya bahwa orang-orang Yahudi, Bani Israel dalam hal ini, Tuhanku mengatakan dalam Al-Quran, Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Itu Tuhanku yang mengatakan itu. Nah sekarang kau ingin menilai Tuhanku menggunakan Bible. Lucu kau itu. Ya sayangnya Anda tidak bisa menggunakan akal. Andai kan saja sedikit aja Anda ingin bersabar. Setelah Anda bertanya Anda duduk. Habis saya menjelaskan Anda sanggah. Enak, ini enggak. Anda bertanya seakan-akan Anda itu ahli. Ahli sesat iya. Ayolah saudara Kristen, kalau Anda bertanya tentang Islam, kami siap jawab. Begitu juga kalau kami bertanya tentang Kristen, jawablah. Al-Quran jelas mengatakan ya teman-teman sekalian, Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati, wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas itu. Oh, kok masa kayak gitu? Ya itu derita loh. Buktinya kami punya kitab namanya Al-Quran, kami punya Tuhan namanya Allah, kami punya Nabi namanya Nabi Muhammad, agama kami namanya Islam. Kami nggak pernah mencomot dari agama lain. Beda dengan kalian. Terjemahan lama, perjanjian lama kitabnya Yahudi. Apa hubungannya dengan kalian coba? Pusing kan? Pusing. Kalau kami ada nggak perjanjian lama masuk di Al-Quran ditempel?
Seperti kalian yang bukan Bani Israel tapi ada tempelan terjemahan kitabnya agama Yahudi di agama kalian. Nah, malu kan? Malu, kitab kok Spanyol, separuh nyolong. Apa coba hak kalian menggunakan itu? Nggak ada kan? Sudahlah juga Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab lo. Sudahlah kitabnya orang kok ambil terjemahannya. Menderita kalian itu. Itulah yang saya bahas kemarin. Kalian itu mengalami penyakit yang namanya kecemburuan akidah. Sesalah apapun dalam pandangan kalian tentang Al-Quran, kitab kami, itu kitab kami. Bukan hasil ambil terjemahan agama lain. Dan kalaupun kau mengatakan, wah kitab kamu benar, kitabmu yang paling benar, sebenar bagaimanapun kitabmu, tetap aja kitabnya Yahudi kau ambil terjemahannya. Menderita kau, menderita. Menderita ku bilang. Makanya kenapa kalian itu ketika naik ke sini hanya menghujat? Karena kamu mengalami suatu penyakit, kecemburuan akidah. Kamu cemburu terhadap indahnya akidah Islam. Kitabnya indah Islam, Tuhannya indah Islam itu, agamanya indah sekali, tatanan kemudian ibadahnya sangat indah. Hah? Cemburu kalian itu. Makanya ketika naik Nabi Muhammad itu begini, kenapa kau lakukan itu? Karena kau cemburu. Coba kau bertanya dulu yang bagus-bagus. Bang Suma, ini saya mau bertanya, ya kenapa bang? Orang Yahudi itu kan menyembah Elohim, ya. Tapi umat Islam kan menyembah Allah, iya. Tuhan itu memang ada berapa? Satu. Mana yang benar Bang Suma? Antara Elohim atau Allah? Nah, saya jelaskan. Begitu. Giliran ditanya kau sendiri Tuhanmu siapa? Tuhan saya yang lahir di kandang. Dasar. Silakan. Silakan Jack, apa yang kau sampaikan tuh? Nggak ada tanggapan kah? Ya. Bisa bertanya nggak? Silakan. Ya. Oke. Tanya sebentar ya, saya bukakan hadisnya. Ini hadisnya. Bacakan hadisnya. Hadisnya dibaca bang. Ini hadis Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 5364 ya, terkait dengan Batu Aswad ya. Dibaca hadisnya. Itu dinyatakan mencium rukun Hajar Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium ya? Ya, mencium. Apakah mencium itu kalian ke Mekah itu mencium batu aswad itu bisa menghapus dosa ya? Iya. Apakah itu benar ataupun benar? Benar. Kiasan mana itu? Benar itu benar. Oh benar ya. Makanya kalian nggak butuh Tuhan ya untuk mencium batu aswad. Kenapa bisa? Nggak butuh Tuhan ya. Kenapa bisa? Ya, karena itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya, gitu. Apa yang menghapus dosa di situ? Ya, menghapus dosa. Apa yang menghapus dosa? Ya, kalian kan pergi mencium. Nah, yang menghapus dosa Kalian, apa? Begini, kalian itu pergi ke Mekah, oke? Pergi ke Mekah mencium batu aswad itu. Terus yang menghapus dosa, siapa? Dosa kalian terhapus, begitu. Yang menghapus dosanya siapa? Yang menghapus dosa itu batu Siapa? itu. Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Itu Mana? itu dalilnya. Saya bawa dalilnya itu. Tidak ada dalil batu menghapus dosa. Loh, itu Mana? menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus Loh, dosa? kamu Dalilnya mau di mana? membantah. Sebentar Bang. Kamu mau membantah. Di mana batu menghapus dosa? Itu loh yang saya tanya. Ini Bang. Mana? Akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa di situ mana? Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Jangan mutar-mutar Bang. Ayo. Anda yang memfitnah. Jujur, Bang. Di mana Jujur, Bang. dalilnya batu menghapus Ini, Bang. dosa?
Faktanya di mana? begini Bang. Sebentar. Ini hadisnya. Ya, mana Ada hadisnya di masuk situ ke berbunyi salah satunya. bahwa batu menghapus dosa? Di mana dalilnya? Wah. Itulah mereka. Inna masarruknal yaman. Ya, kenapa Bang? Apa yang Abang ragukan dengan hadis ini Bang? Di situ tidak Itu ada mengatakan di situ akan menghapus dosa tidak sehabis-habisnya ada Bang. di situ batu Bang. menghapus dosa. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Kalau kalian Karim. apakah itu mencium batu aswad itu Bang? Mana ini, Bang? Mencium Mencium akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pekerjaan yang Mana menyebabkan ada pekerjaan itu Bang? Jangan nama-nama mencium itu ayat, bukan Bang. pekerjaan. Mencium itu Bang, bukan pekerjaan. Jangan kalian. Mencium itu bukan pekerjaan. Kenapa kamu mau menambah-nambah ayat ini? Mencium itu bukan pekerjaan. Bentar Bang. Jelas. Mencium itu bukan pekerjaan. Dosa sehabis-habisnya. Mencium itu bukan pekerjaan. Jangan menambah-nambah ayat. Mencium rukun Yaman dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Nah. Maka kalian nggak butuh Tuhan gitu. Yang membuat Sebentar Bang. boleh diturunkan Bang, aja. akui aja Diturunkan. Bang. Tidak ada Akui gunanya. saja. Kamu dibawa aja Kenapa? deh. Kamu dengarkan saya menjelaskan ya. Jadi gini, saya kan bertanya, mana dalilnya batu menghapus dosa? Ini katanya. Ini dalilnya ini. Dalilnya di situ mencium. Mencium itu pekerjaan. Artinya, Anda bekerja, Anda berupaya, Anda berusaha untuk mencium, untuk mengusap batu Hajar Aswad, itu menyebabkan dosamu akan dihapuskan sehabis-habisnya. Mencium, bukan batu menghapus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sama seperti di dalam Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi menghapuskan dosa. Apakah tai sapinya yang menghapus dosa? Bukan, tapi membakarnya. Pekerjaan membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah untuk mengusap batu Hajar Aswad, menghapuskan dosa. Bukan batunya, tuyul. Sama seperti ketika mengangkat batu mendapatkan uang. Nah, pertanyaan saya, apakah batu yang membuat kamu dapat uang? Mengangkat batu menghasilkan uang. Ayo. Misalnya nih, saya minta samamu, saudara Dongo, mengangkatnya yang menghasilkan uang. Suaranya bang, kayak robot. Sama seperti ketika saya mengatakan, saudara bodoh, Dongo, tolol, kamu mau dapat duit gak? Mau gak utang-utangmu kuhapuskan? Kulunasi, kuputihkan utangmu, mau gak? Mau bang. Caranya gimana bang? Kau angkat itu batu, kau cium itu batu. Cium itu batu. Setelah kau cium batu itu, utangmu akan saya hapuskan. Pertanyaannya, ketika si Dongo tadi mencium batu itu, utangnya aku hapuskan. Pertanyaan saya, apakah yang menghapuskan utangnya batu atau saya? Gurunda. Saya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Bil bayyinat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Wahai manusia, jikalau engkau ingin dosamu aku hapuskan, ingin kau dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan apa padamu? Memerintahkan untuk mengusap Hajar Aswad. Lakukan itu, dosamu kuhapuskan.
bodoh itu jangan kebangetan, weh. Jangan semua kebodohan kau borong. Jangan semua kebodohan itu kau borong. Siapa yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, dosa-dosanya akan kuhapuskan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mau dosamu aku hapuskan? Mau ya Rabb, ikuti Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Cium, usap batu Hajar Aswad. Lakukan. Aku lakukan nih. Aku usap Hajar Aswad. Serat. Apa yang terjadi? Dosaku dihapuskan. Siapa yang menjanji? Allah. Bukan batu, dompala, kardoba. Samanya itu tadi, saya kasih kamu contoh. Keluaran 29:14. Ambillah kulit daging dan kotoran sapi tersebut, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Sekarang pertanyaannya, apakah tai sapi yang nebus dosamu? Bodoh. Tidak mau dibilang bodoh, tapi memang bodoh. Aneh kalian itu, memang aneh. Mencari kelemahan Islam, tapi otak cuma separuh. Mau membahas Islam, tapi tak ada ilmu. Jatuhnya menghina, ngotot, sudah bodoh, tolol, berdaki lagi. Itu sama itu. Heh, Bahlul, kamu mau utangmu saya lunasi? Mau, Pak? Kau cium itu batu, maka utangmu saya lunasi. Nah, ciumlah dia. Utang sesuai dengan janji ya, saya lunas, saya anggap lunas utangmu. Nah sekarang, apakah batu itu yang melunaskan utangnya? Bukan, aku yang punya janji. Aku yang menjanjikan kepada siapapun yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, maka aku akan mencintainya dan menghapuskan dosa-dosanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Jelas itu. Belajar Islam, bahas-bahas hadits lagi. Kamu baca di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Aku melihat serafim terbang, lalu dikatakan bahwasanya padanya ada batu bara. Maka aku melekatkan batu bara itu kepada mulutmu, maka dosa-dosamu telah kuhapuskan karena kamu telah menyentuh batu itu dengan mulutmu. Maka dosamu dihapus. Artinya batu bara, mencium batu bara itu dosa dihapus. Apakah batu bara itu penghapus dosa? Kan dongok, tidak mau dimaki tapi bodoh. Harusnya kalau saudara bertanya itu diam, biar kami yang jelaskan. Ini sudah tidak tahu apa-apa, dia pula yang mau menjelaskan Islam. Terjemahan bahasa Indonesia di kitabmu setiap tahun boleh dibilang direvisi supaya kau ngerti. Belum juga kau mengerti. Belum juga kau ngerti-ngerti. Masuk ke hadits. Kurobek juga anti mulutmu sampai kuping. Sok paten, dipikirnya hadits sama Al-Quran itu mirip sama Bible. Wah, yang penting ini. Oh, begini maksudnya. Pret. Tidak begitu. Orang berbicara hadits ada asbabul wurudnya. Harus kau pahami dulu, ada tafsirnya, penjelasan-penjelasan dari hadits yang lain kayak mana, penjelasan dari ayat suci Qur'annya kayak mana, relevansinya dengan dua kitab itu seperti apa, penjelasan para ulama ahli tafsir kayak mana. Kayak tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, usap, sentuh batu itu, dosamu akan dihapuskan. Nah, itu daya tarik. Kenapa? Untuk menggenapi nubuat Nabi yang terdahulu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi orang berlomba-lomba kemudian datang untuk menyentuh Hajar Aswad itu. Kenapa? Ya itu juga untuk menggenapi nubuat yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Kubacakan nubuatnya salah satunya ya. Yesaya 60 coba. Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa.
baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang presiden-presiden mereka, raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah ini menggenapi nubuatan itu. Harta-hartanya orang-orang bangsa-bangsa di luar, kekayaan yang akan dibawa ke tempatmu. Kenapa orang datang ke sana? Ya karena ingin cium hajar aswad. Itu nubuat digenapi oleh hajar aswad. Orang berlomba-lomba sampai di sana. Kalau kau ke sana itu kau merinding, mungkin kau pingsan lihat orang di sana. Betapa orang di sana itu menangis, kemudian merasa bersyukur, kemudian bisa memenuhi panggilan Tuhannya. Begitu. Nih coba kita baca yang tadi. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang-orang membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah sekarang pertanyaannya, itu di mana terjadi? Di Vatikan, di Yerusalem, di Belanda, hanya ada di Mekah. Kerajaan akan diambil dan diberikan ke bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itulah yang datang, orang-orang seluruh bangsa-bangsa datang, mau presidennya, mau wakil presidennya, setiap tahun non-stop mereka datang, kemudian membawa kekayaannya ke sana. Untuk apa? Menyentuh hajar aswad. Itu tujuannya. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan itu. Ajarannya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmah dan semua itu adalah petunjuk. Maka berbondong-bondong setiap saat orang menuju ke sana hanya untuk hajar aswad. Satu-satunya batu di atas muka bumi yang tak ada kemudian kesamaannya, hanya ada di Mekah sana. Namanya batu hajar aswad. Gak ada batu seindah itu. Gak ada batu senilai batu hajar aswad. Itu harus Anda pahami itu. Bertanya tapi tujuannya untuk menghina, kan dongok namanya. Begitu ya. Jadi kau baca Keluaran 29:14, Yesaya 6 nomor 6 nomor 7, di situ jelas menyentuh batu menghapuskan dosa. Ada lagi yang mencium batu bara. Oh, pergi di Kalimantan banyak batu bara di sana yang lagi dipanasin. Kenapa kau masuk nih? Kau cium pakai bibirmu di situ. Mudah-mudahan bibirmu tidak melepuh, dosamu dihapuskan sebagaimana Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Kau praktekkan itu. Kau pergi di sana di Kalimantan banyak batu bara sana, begitu lagi menyala-nyalanya kau cium, kau cipok, kau tepok, nah dosamu dihapus. Tapi bibirmu melepuh kayak pisang molen. Ada dongok-dongoknya. Ya, pasti Oten dompal. Kita sapa dulu izin Gerunda. Akbar, kau Oten? Akbar? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maksudnya itu typinganmu? Typinganmu itu apa maksudnya? Saya tidak suka cara-cara kalian berdakwah itu. Oh iya. Kau turun tidur. Jangan. Dalam Al-Quran disebutkan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan, tapi saya lihat ini kalian ini yang memperkeruh ini sebenarnya. Oh, okay. Kalau hikmah itu apa itu Bang? Hikmah? Ya, hikmah kan? Hikmah. Maksudnya hikmah itu bagaimana? Cara-cara yang baik begitu. Maksudnya cara-cara baik itu gimana Bang? Kalau ada yang sesat, ada yang menghujat, dibiarkan aja, itu baik. Banyak Oten. Kalau Oten kan mereka kan kafir. Terus ya kan? Terus bang, mereka kafir itu tidak ngajarkan. Mereka tidak akan menerima, tidak akan menerima itu. Maksudnya? Ya namanya Oten kan mereka kafir kan. Terus kalau orang kafir menghujat ajaran agama Islam, kita diam aja gitu? Ya dalam Al-Quran juga kan disebutkan itu, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, ya kan. Jadi kalau kalian akan menghujat juga begitu. Siapa yang menghujat bang? Mereka kan sudah mengolok-olok Nabi Muhammad. Siapa yang menghujat abang?
Kan abang kan tadi tuh, ya kan Apa yang saya cara-cara katakan? ya kan kayak si ini, udah kayak si gini Rizky, aja. ya, si Bahar. Kamu tunjukkan Ya kan, kualitas. ada hikmat-hikmatnya kalian itu, ya kan. Kan ada perintah bang, jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim. Berarti boleh kan? Atau anda ingin lebih hebat daripada Allah? Ya, jadi maksudnya harus berperang dulu begitu, ya kan. Yang berperang siapa? Saya lihat ini karena Yang komal-komal kalian berperang, ini. yang berperang siapa bang? Siapa yang berperang? Kan ada perintah Allah kan? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum. Anda ingin batalkan Quran? Maksudnya illalladzina zalamu minhum, maksudnya bagaimana itu? Kecuali orang yang zalim di antara mereka, maksudnya? Ya. Zalim bagaimana itu? Kita tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Oke? Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim terhadap kita, terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad. Kita harus tegas keras kepada mereka. Makanya ada kategori kafir harbi. Mereka yang menghina, mereka yang menghujat, mereka yang menista dan menginginkan pemurtadan terhadap generasi Islam, kita harus keras terhadap mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan, jangan kau pelihara, aku celuk. Kayak gini, ya kan? Apa? Saya lebih Ya nggak apa-apa, wong saya Edis juga TV, Edis TV saya terus. berdiskusi dengan orang munafik, nggak masih apa-apa, sebenarnya ya. nggak apa-apa. Muslim itu belajar sama Edi. Oh, belajar sama Edi. Belajar sama Edis TV. Oh, TV, orang ya. Islam Dia melarang lebih kita hikmat, berdiskusi. ya kan? Meskipun Habis mungkin ini itu, ya, habis itu kita meskipun- disuruh belajar sama Edis TV. Berarti Betul. menurut saudara Ya kan? Tuhan yang diperkenalkan Edis TV Hikmat itu dia betul. itu. Berarti Masuk Tuhannya Edis TV benar. Tuhannya Edis TV itu betul menurut saudara. Edis TV mengajak orang kemudian menyembah kepada Tuhannya itu benar. Saya doakan Kenapa ente, diturunkan? mudah-mudahan ente masuk neraka bersama dengan 17 keturunan ente. Kekal di neraka. Kafir itu sekayaknya kafir nyamar Gurunda. Sakit hati kan? Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa mereka lagi dikenai penyakit sindrom kecemburuan akidah. Jelas-jelas Al-Quranul Karim menjelaskan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dalil. Dalil. Enak aja lu mau murtadkan orang. Habis itu kita mau diam-diam aja. Pret. Dulu ya, kalian enak karena para apologit Islam itu belum hadir. Dengan mudah kalian murtadkan orang. Sekarang langkai dulu mayatmu, baru kau bisa murtadkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Dio. Ya, waalaikumsalam kandaku. Siya kemarin tuh oten kanda. Nyamar itu. Kok oten ya oten. Pantasan. Itulah yang saya katakan bahwa kecemburuan akidah. Kesempurnaan Islam dan keindahan Islam, damai sejahteranya Islam membuat mereka cemburu, iri, sehingga ada yang berpura-pura jadi Islam gimana di padahal ini, dia adalah kafir, diturunkan ini. kufur. Ngapain kau di sini? Diturunkan kau karena kau Ketika pemakan ada Muslim anjing yang anu, babi yang nyamar. Kamu ke sana, kamu ke Edis menyembah Tuhannya Edis. Turunkan teman-teman, turunkan. Seandainya Please. tidak menyamar boleh. Iya. Kau naikkan kah? Kenapa dinaikkan terus tuh? Oh, orang Usah dinaikkan. kafir begitu. Kecuali kalau dia mau berdiskusi Tuhan yang keluar dari kuburan, nah baru kita berdiskusi. Tapi kalau dia mau menghantam kita, habis itu dia pamer, kemudian lebih benar Edis katanya. Bodongok.
Edis itu sudah mengakui bahwa Yesus itu bertuhan. Ya, nggak malu. Edis bertuhan katanya. Suma. Tuh Suma. Mungkin tantang tapi takut gitu sama. Tidak suka menantang. Suma. Mona. Halo Juma. Halo juga. Aku takut sama Juma. Mau diskusi tapi takut. Bagaimana dong? Habis itu turun. Kalau diam kayak itu tadi naik gimana Bang Zuma mau saya tantang. Kalau ada mak itu bilang nih saya takut. Dong. Lucu nih teman-teman kita ya. Nyamar ya, ajaran Paulus nyamar dia ya. Tidak boleh katanya kita berdebat. Wala tujadilu ahlak. Itu Al-Ankabut ya, Al-Ankabut 46. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan. Tadi ada Bang Handi kan ya? Iya tadi ada, itu di atas ada ya. Oh iya. Ada itu ada. Iya Masya Allah. Sahabat Bang kita, ya. Di sela-sela ini sampaikan Ki dulu ini. Oh iya ya, silakan Bunda. Deng. Iya silakan. Nanti kalau ada organ lagi silakan. Aku cek suara dulu. Bagus nggak? Apa over? Bagus nih daripada tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mariam. Ini father ini bukan dari Kristen, father nih. Bukan Bang, saya Islam. Itu nama. Ya siap. Ya udah naikkan hotel lagi aja, KTP. Baik. Tidak makin dulu sampaikan ini donasi Deng, mumpung masih ini. Oh iya. Sampaikan. Ya untuk teman-teman ya, untuk donasi ke Pulau Sumatera yang saudara-saudara kita mengalami musibah sudah mencapai target sebenarnya. Jadi malam ini kita tutup aja ya Banyuma ya. Dan insya Allah segera kita alokasikan ke sana melalui Api Sumut. Itu keputusan yang saya dengar tadi bahwa karena sudah mencapai target, donasi malam hari ini kita tutup sampai nanti jam 12 malam kita tutup. Itu ya, sekaligus kita akan memberitahukan jumlahnya berapa. Nanti Bunda Rama yang kalkulasikan di sana. Untuk itu masih ada kesempatan kurang lebih 4 jam ke depan bagi teman-teman yang ingin berimpak sedekah kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana Pulau Sumatera di rekening 75 kali 51770 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Masih ada 4 jam ke depan untuk kita berbagi. Kira-kira begitu Bunda Rama, silakan. Oke teman-teman, dan saya sampaikan dulu ya jumlah yang masuk untuk saat ini sampai saat ini ya itu sebesar 63.260.000. Alhamdulillah ya teman-teman, 63.260.000 ya, jadi 4 jam ke depan tutup. Silakan teman-teman salurkan Ya, izin bantuan. Bunda Rai, selamat malam Rai.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sedikit. Ya, ini aja beritahu yang di bentar, dikit aja Bang. Kurang lah. Ada yang saya sampaikan sama Bang Handi atau sama gurunda kita Bang Zuma. Nggak, boleh saya sampaikan sedikit? Ya, Bang Ray dulu, Bang Ray. Ada Silakan. Ya dikit aja. Bang Ray dulu mau kalau yang Bang Ray dulu menyampaikan. ya makasih Bang. Sabar dulu teman-teman. Mungkin ada Bunda Rama masih mau tambahin itu, kita dengar dulu ya. Dikirim ke rekening mana Bunda Rama? Ya rasa itu aja ya, jadi masih ada 4 jam ke depan seperti yang disampaikan Ya, Bang Handi. maksudnya Silakan, rekening yang teman-teman. disebut Bang Handi tadi itu rekening BNI. Oh, BNI. Oke. BNI di nomor 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu banyak ini teman di bawah tuh. Silakan teman-teman. Lanjut. Dibesarin Gurunda, host. Ya, silakan Ray, apa mau disampaikan saudaraku? Silakan. Ya makasih Bang. Sebentar aja. Buat yang di bawah aja itu, kalau yang di atas seluruh apologet tentu udah tahu lah bahwa si Kudis kafir Harbi itu katanya banyak membutuhkan, itu hoax itu dari golongan mereka. Untuk teman-teman jangan terpengaruh. Itu aja sih Bang, kayak termasuk tadi si Akbar itu kafir itu. Makasih banyak semuanya, sehat-sehat, jagoanku semua, pejuang Islam. Makasih saya turun untuk kota naik. Makasih Bang ya semuanya, Bunda Rahma juga. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bocil. Ya, terima kasih host, terima kasih moderator atas izinnya. Ada Bang Handi atau gurunda kita, saya mau sampaikan kan kemarin kan saya sudah berencana bahwa saya juga berharap di tempat saya ini di Sulawesi Barat ya. Saya juga ingin di sini ada Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi kan sampai hari ini belum ada gitu. Karena soalnya gurunda kemarin sampaikan itu dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada yang mengurus, jadi sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi saya mau minta solusi. Saya juga sudah berusaha gitu mengumpulkan teman-teman yang mau bergabung, tapi gimana ya? Saya juga ingin bagaimana caranya supaya ini ada di Sulawesi Barat ini juga Yayasan Apologet gitu. Karena itu harapan saya, karena di Sulawesi Barat ini kayaknya nggak ada organisasinya, belum ada gitu. Ya, di sini langsung saja dengan Bang Juma atau Bang Handi. Apa jawaban dari Abang Juma atau Bang Handi? Ya, silakan Bang Handi atau Gurunda. Assalamualaikum. Sepertinya lagi nggak monitor ya. Kami nggak bisa. Kayaknya lagi karena iya. Ya. Ya, mereka lagi DM aja akan di apa? Iya. Ya, tapi pokoknya gitu aja lah ya. Boleh Bang, boleh Ya, buat di sana. ya Bunda. Ya kalau sudah Ya. memenuhi